فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 38. Baik. Qalatil muallifah hafidhahallahu taala, si penulis mengatakan ibdalullahi lima hasala lin nabiyyi. Oh, ini sudah. Berarti apa? Masuk ke 39. Ini dia. Wa an Zaid bin Aslam Al-Adawi, dari ayahnya Aslam Al-Adawi yang menjadi maula Umar bin Al-Khattab, anna Rasul an abihi radhiyallahu anhu. Wah, ini masalah. Jelas Aslam Al-Adawi bukan sahabat, sepertinya ada yang terpotong. Biasanya Aslam ini meriwayatkan dari Umar, meriwayatkan dari anaknya Umar, yaitu Ibnu Umar. Iya, yang setelahnya nanti akan disebutkan siapa, ada Umar ibn Khattab. Tapi kenapa lafaz ayatnya terpotong macam ini ya kalimatnya? An abihi radhiyallahu an. Tak mungkin Aslam meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Tapi kita baca dulu sambil kita periksa insyaallah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi ba'di asfari. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan perjalanan di sebagian safar beliau. Wa Umar bin Al-Khattab yasiru ma'ahu lailan. Dalam keadaan Umar bin Al-Khattab pada suatu malam berjalan bersamanya. Fasa'alahu Umar an syai'. Kemudian Umar menanyakan kepadanya tentang itu. Baik, jadi polanya memang pola mursal, yaitu apa? Zaid bin Aslam meriwayatkan dari Aslam Al-Adawi dari Rasulullah, ini jelas mursal, tetapi kemungkinannya beliau ini mendapatkan cerita dari Umar. Ya. Yaitu apa? Walaupun dohir depannya itu lompat, tidak disebutkan nama Umar, tetapi apa? Ini Aslam ini mendapatkannya adalah dari Umar. Karena memang tak mungkin dia jumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bagusnya apa? Jangan ditulis radhiyallahu anhu karena dia tabi'i. Kemudian falam yujibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan Umar. Umar tanya, Rasulullah diam. Mungkin apa, sedang mendapatkan wahyu. Baik. Kemudian summa sa'alahu falam yujibh. Lalu dia tanya lagi pada Rasulullah. Ternyata Rasulullah juga tidak menjawab lagi. Ayo, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, memang polanya mursal, itu melompat. Si Aslam Al-Adawi langsung naik ke Rasulullah, padahal tak mungkin. Tetapi kelanjutan lafaz-lafaz hadisnya menunjukkan Aslam ini diberi cerita oleh Umar. Baik. Summa sa'alahu falam yujibhu. Lalu dia tanya lagi, Rasulullah juga tidak menjawab. Faqala Umar saqilatka ummuk. Maka Umar mengatakan pada dirinya sendiri, ibumu sudah susah payah melahirkan dirimu. Ini ucapan apa? Ucapan orang Arab ketika sedang agak bengang. Tapi jelas bukan bengang pada Rasulullah, bengang pada diri sendiri. Seperti dalam riwayat yang lain, ketika apa? Pulang dari Hudaybiyah, maka Umar tanya dan Rasulullah diam saja. Lalu Umar maju ke depan. Dia mengatakan, kasihan engkau wahai Umar, engkau tanya pada Rasulullah 3 kali, tapi Rasulullah diam saja. Lalu dia menjauh dari orang-orang, khawatir dia apa? Dia terkena azab, membuat Rasulullah bengang.
Sampai-sampai Rasulullah mendiamkan dia, maka dia khawatir kena azab, dia menjauh. Kemudian nazarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. Engkau mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Kullu dzalika la yujibuk. Di semua pertanyaanmu itu Rasulullah tidak menjawab dirimu. Yaitu apa? Nazarta ini bertanya, tapi ini terjemah secara mudahnya. Tapi kata Al-Hafidz yaitu al-hahta, yaitu engkau mengejar-ngejar. Itu sebenarnya kita mengatakan bertanya itu sederhana, tapi sebenarnya ini al-hahta nazarta itu, yaitu mengejar-ngejar, bertanya terus. Kalau orang Indonesia bilang alaha itu artinya merengek-rengek, mengulang-ulang, mendesak ayat jahit. Walaupun prakteknya tidak betul-betul mendesak seperti yang kita perbuat tentunya, sekedar tanya-tanya berulang. Qala Umar berkata, nah ini mengisyaratkan apa? Aslam dapat dari Umar. Umar berkata, faharraktu ba'iri, lalu saya menggerakkan unta saya, hatta kuntu amaman nas, sehingga saya ada di hadapan semua orang. Yaitu apa? Agak menjauh. Wa khasyitu an yanzila fiyya Qur'an, saya khawatir ada ayat Quran yang turun tentang saya. Fama nasibtu an sami'tu sarikhan yasrahu bi. Baik, apakah dibahas di sini? Kalau di dalam awal-awal Sahih Bukhari, falam yanshad artinya adalah tidak tinggal lama. Cuma di sini tak didapatkan ya. Baik, di sini apa? Fama nasibtu dengan fi'il madhi, artinya adalah apa? Tidaklah lama kemudian, tak lama kemudian saya mendengar ada seseorang yang berseru kepada saya, memanggil. Qal faqultu, lalu saya berkata, kata Umar, berarti Umar cerita ke pembantunya ini, Aslam al-Adawi, laqad khasyitu ayyakuna nazala fiyya Qur'an, sungguh saya sudah khawatir ada Quran yang turun tentang saya. Qal faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi, lalu saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya mengucapkan salam kepada beliau. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, laqad unzilat alayya lailata suratun, sungguh telah diturunkan kepada saya di malam ini satu surat, lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, benar-benar surat itu lebih saya sukai daripada apa saja yang terkena sinaran matahari, pancaran matahari, berarti seluruh permukaan bumi. Baik. Summa qara, lalu beliau membaca, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang sangat jelas, yaitu surat Al-Fatah. Rasulullah lebih menyukai surat ini daripada seluruh dunia. Baik, berarti ini memang apa? Pulang dari Hudaybiyah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar qauluhu fasa'alahu Umar bin Al-Khattab an syai'in falam yujibhu, ucapan Zaid bin Aslam bahwasanya kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menanyakan sesuatu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah tidak menjawab. Yustafadu min, diambil faedah dari cerita ini, annahu laisa likulli kalamin jawab, tidaklah setiap ucapan itu memiliki jawaban. Ya, terkadang Rasulullah diam karena ada uzur, ada faktor lain. Balis sukut qad yakunu jawaban li ba'dil kalam, bahkan diam itu terkadang menjadi jawaban untuk sebagian ucapan. Wa takriru Umar radhiyallahu anhu soal, kemudian
pengulangan Umar terhadap pertanyaan beliau, kalau diam itu adalah jawaban, kenapa Umar tanya lagi? Bukankah sudah dijawab berarti? Dengan apa? Dengan pola diam. Kenapa Umar mengulang lagi pertanyaan? Imma likaunihi khasyya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasma'. Boleh jadi karena dia khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar pertanyaan dia tadi, au li annal amra alladhi kana yas'aluhu an, atau boleh jadi karena urusan yang ditanyakan oleh Umar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana muhimman indah, itu adalah urusan yang penting menurut Umar. Wala allan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajabahu ba'da dzalik. Boleh jadi Nabi SAW menjawabnya setelah itu, setelah membacakan surat Al-Fatah kepada Umar. Wa inna ma taraka ijabatahu awalan, hanyalah beliau tidak menjawab pertama kali li syughlihi bima kana fi, karena beliau sibuk dengan apa yang beliau sedang ada di dalamnya, yaitu apa? Peristiwa min nuzulil wahyi, turunnya wahyu. Makanya dalam usul fikih ada kaidah apa itu? Al-masyghul la yushghal. Orang yang tengah sibuk tidak boleh disibukkan. Ini polanya seperti itu. Dalam usul fikih itu ada konsekuensinya. Ini kaidahnya pendek, al-masyghul la yushghal. Yang sedang sibuk tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Seakan-akan biasa. Ya jelas namanya sedang sibuk. Tapi apa mengena dengan usul fikih? Ini masuk dalam pembahasan misalkan apa? Puasa. Puasa itu adalah sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti di hari itu tengah sibuk dengan puasa, misalkan puasa Ramadan. Tak boleh dalam waktu yang sibuk itu kita meniatkan juga apa? Puasa kafarah, tak boleh. Puasa Ramadan. Tak boleh diniatkan dengan apa? Niat kafarah juga, itu tak boleh. Bukan berarti ketika puasa saya tidur aja, tak boleh sibuk, bukan itu. Badan boleh sibuk yang lain, bekerja, mencari nafkah, atau sambil membaca Quran atau apa. Tetapi ini pembahasan yang terkait dengan perkara yang seperti itu. Demikian pula apa? Sholat. Waktu zuhur itu waktu yang disibukkan untuk menjalankan sholat duhur. Tak boleh sholat duhur diniatkan juga dengan sholat asar, tak boleh. Karena apa? Waktunya itu waktu yang istilahnya masyghul. Waktunya itu masyghul dengan amalan sholat duhur. Tidak boleh disyaghalkan dengan sholat asar, karena itu bukan waktunya. Baik, polanya seperti itu. Demikian pula dalam masalah ijarah, yaitu pegawai, pekerja. Ketika seseorang itu sudah bersepakat bahwasanya dia untuk hari ini dia kerja kepada seseorang, yaitu di booking untuk kerja, mungkin bangun rumah, maka selama satu hari itu dia wajib untuk memenuhi tugas tadi. Waktunya itu memang sudah di booking oleh orang tersebut, sudah dihajis oleh si pemilik tanah atau pemilik rumah itu. Maka tak boleh dalam waktu itu dia justru menyempatkan diri bekerja ke pemilik rumah yang lain. Ini namanya pengkhianatan, karena waktunya sudah dibeli istilahnya oleh orang pertama. Kecuali kalau dia bilang, ini saya setiap hari hanya bekerja 3 jam untuk Anda, 3 jam berikutnya untuk orang lain, nah, itu nggak masalah. Tetapi kalau kesepakatannya adalah dari pagi sampai petang Anda sudah saya booking dan duitnya sudah disepakati, upahnya sekian, maka waktu Anda masyghul dengan saya, tak boleh Anda malah pergi beberapa menit atau beberapa jam untuk kerja di tempat orang lain. Itu berkhianat namanya. Nah, makanya termasuk dari waroknya Imam Ahmad menjalankan kaidah macam tadi, al-masyghul la yushghal, ketika beliau sedang bekerja menjadi apa? Yaitu pengurus kuda, memberi makan kuda, merawat kuda seseorang, karena beliau sedang mengumpulkan duit mau safar untuk mencari ilmu-ilmu, mencari hadis lagi. Tahu-tahu beliau didatangi oleh para murid, oleh orang-orang, kemudian apa? Mengajak bicara beliau, minta dikasih hadis.
Maka Imam Ahmad bilang, saya minta izin dulu ke pemilik kuda ini. Kalau diizinkan, kita menyempatkan waktu. Saya beri beberapa hadis. Ini menunjukkan waroknya beliau. Baik. Karena apa? Al-masyghul la yushghal. Sesuatu yang tengah disibukkan dengan sesuatu tak boleh kemudian kesibukan itu disibukkan dengan yang lain lagi yang akan menghalangi pemenuhan hak yang pertama. Nah, sekarang Rasulullah SAW, pikiran beliau tengah sibuk memusatkan perhatian untuk mengurus wahyu. Sebagaimana hadisnya telah kita dapatkan, hadis kedua dan ketiga terkait dengan masalah ini dalam Sahih Bukhari itu. Pikiran sedang betul-betul sibuk, hati dan jiwa beliau sibuk ketika turun wahyu itu, khusus untuk Allah Ta'ala kesibukannya itu. Nah, setelah selesai baru boleh menjawab pertanyaan umat manusia. Tayyib, qauluhu saqilat bi kasril kaf saki. Tayyib, Ummu Umar, saqilat ka ummuk, ibumu telah susah payah melahirkan dirimu atau mengandung dirimu. Ummu Umar fi riwayatil Kasmihani saqilat ka Ummu Umar. Tayyib. Kalau yang sebelumnya apa tadi? Yang di dalam lafaz hadisnya itu saqilat ka ummuk. Dalam riwayat yang lain saqilat ka Ummu Umar. Tayyib. Kemudian as-sukal fuqdanul mar'ah waladaha. Sukal kalau yang dipilih oleh Ibnu Hajar maknanya adalah seorang wanita yang sampai kehilangan anaknya. Tayyib. Boleh jadi pilihan Ibnu Hajar ini yang lebih baik. Kalau yang lain mengatakan itu tadi, susah payah dikandung, tahu-tahu engkau hidupmu sia-sia macam ini. Kalau yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar, makna saqilat ka ummuk adalah ibumu kehilangan dirimu. Baik. Da'a Umar radhiyallahu anhu ala nafsih. Umar radhiyallahu an mendoakan kecelakaan untuk dirinya sendiri, mendoakan kesialan. Ini tentunya tradisi Arab saja, bukan berarti betul-betul mendoakan diri sendiri celaka, bukan. Baik, sekitar bebel-bebelnya orang Arab. Bisa babi mawaqa'a minhu minal ilhah, disebabkan oleh desakan-desakan yang dia lakukan tadi kepada Nabi dan Nabi diam saja. Cuma di sini nggak disebutkan ya, Nabi diam saja, tapi jelas Nabi diam saja. Makanya Umar mendoakan kecelakaan tadi untuk dirinya sendiri. Wa yahtamilu ayyakuna lam yuridid du'a ala nafsihi haqiqah. Ada kemungkinan Umar tidak menginginkan untuk mendoakan kecelakaan bagi dirinya sendiri secara hakiki, dan itu tentu tak boleh seseorang mendoakan kecelakaan untuk diri sendiri. Wa inna ma hiya minal alfazil lati tuqalu indal ghadab. Tapi ini sekedar ucapan-ucapan yang dikatakan ketika sedang marah. Min ghairi qasdi maknaha, tanpa bermaksud menginginkan maknanya, tanpa bermaksud memperolehi maknanya. Qauluhu nazartu bi zai summa ra bi takhfif, tak ada tasydid. Kemudian apa? Bitakhfif berarti tanpa tasydid. Wa tasqil boleh ditasydid, nazartu. Wa takhfifu ashhar. Namun kalau tanpa tasydid itu yang lebih terkenal. Ay alhahtu alaih, yaitu merengek-rengek kepadanya, mendesaknya. Qalahu Ibnu Faris wal Khattabi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Intinya adalah turunnya ayat tentang kemenangan setelah perjanjian Hudaibiyah itu.